Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya mau memberitahukan sedikit saja terkait dengan pertanyaan banyak yang berkaitan dengan makanan gitu ya. Banyak orang tuh sering bertanya kalau misalnya pasien itu ada pantangannya nggak sih dok kalau yang berkaitan dengan gangguan kecemasan, depresi, seperti itu ya. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit saja dulu. Pertama, berkaitan dengan masalah gangguan depresi ya. Biasanya sih tidak disarankan menggunakan minuman yang mengandung alkohol yang seringkali membuat kadang-kadang makin tambah nggak nyaman. Karena dia tuh sifat alkohol itu kan dia menekan susunan saraf pusat ya. Jadi tidak disarankan menggunakan alkohol sebagai salah satu cara untuk mengatasi gejala depresi. Nomor satu itu. Yang kedua, kalau misalnya yang boleh itu sebenarnya minuman apa? Sebenarnya minum apapun boleh sih, asal tidak berlebihan tentunya. Kalau minum soda atau minum yang lain ya tidak ada terlalu problem ya ke masalah gangguan kejiwaan. Mungkin masalah ke lambung ya, ataupun diabetes kalau dia banyak minum gula ya jelas nggak boleh. Tapi kalau misalnya untuk membantu, ada beberapa orang yang menyarankan menggunakan kopi gitu ya untuk membantu supaya lebih pagi-paginya itu lebih enak. Nah, biasanya sih saya sarankan kalau mau minum kopi itu, misalnya kalau untuk yang pasien depresi jangan langsung baru bangun tidur, tetapi sekitaran jam 9 jam 10 siang ya. Kenapa? Karena kita tahu pada saat awal bangun kortisol kita lagi tinggi. Dan kortisol yang tinggi itu menyebabkan kadang-kadang kalau ditambah dengan kopi makin tinggi, sehingga akhirnya makin nggak nyaman. Sedangkan kalau misalnya kortisol ini cukup stabil sampai jam siang itu mulai agak sedikit menurun, dan kalau distimulasi dengan kopi sedikit untuk meningkatkan awareness dari pasien depresi mungkin bisa dilakukan, dan itu tidak terlalu mengganggu ke kondisi yang berkaitan dengan keadaan keseharian si pasien. Jadi selain daripada kondisi minum obat setiap hari di pagi hari mungkin pada pasien depresi, maka di jam 9.10 boleh aja kalau misalnya mau minum kopi untuk membantu supaya fokusnya lebih baik lagi ya. Kemudian yang ketiga, jenis makanan apa yang paling dominan disarankan, yaitu jenis makanan yang mengandung protein. Pada pasien depresi ini memang sangat membantu untuk mengurangi ketidaksanggupan dari otak untuk membentuk mirin-mirin saraf baru. Karena kalau kita tahu bahwa sumber protein ini adalah salah satu sumber regenerasi otak ya, selain daripada vitamin B yang juga disarankan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan depresi maupun cemas. Nah, terus yang keempat ya tadi, yaitu eh, vitamin ya, vitamin B kompleks ini juga sangat bermanfaat untuk mengatasi saraf pusat yang semakin lemah pada kondisi kondisi depresi yang biasanya tuh turun ya. Dia punya kemampuannya sendiri. Regenerasi saraf harus terus diperhatikan karena itu salah satu yang penting juga untuk menjadi salah satu cara mengelola supaya otak itu menjadi lebih siap ya. Nah, sedangkan kalau untuk cemas, orang yang mengalami gangguan cemas disertai gejala-gejala lambung, psikosomatik lambung, tidak disarankan memakan ataupun menggunakan uh, makanan dan minuman yang bisa merangsang lambung. Jadi contohnya kalau kopi boleh buat depresi, kalau orang cemas, apalagi panik dan kecemasan, fobia sosial, tidak disarankan ya menggunakan uh, kopi. Ya, yang kedua ya minuman dan makanan yang membuat rangsangan terhadap lambung itu menjadi lebih dominan. Minuman bersoda juga tidak disarankan. Kemudian juga alkohol, udah jelas ya. Kemudian juga uh, makanan dan minuman yang terlalu mengandung pekat santan ya. Misalnya ada kan beberapa minuman dan makanan yang mengandung santan yang terlalu pekat gitu ya. Sehingga itu menyebabkan terjadinya bloating atau perasaan kayak mau muntah seperti itu pada pasien yang mengalami psikosomatik cemas lambung. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh beberapa orang juga. Kemudian kalau saran saya sih, kalau sakit lambung yang dominan tidak disarankan minum dan makanan yang mengandung warna putih. Biasanya sih saya nggak saranin dulu tuh pakai misalnya sawi putih, bangkuang, kemudian apa eh, lobak ya, kemudian bawang juga jangan terlalu banyak ya, kemudian juga eh, biasanya
putih-putih itu ya tidak disarankan ya. Singkong juga sebenarnya nggak boleh terlalu banyak. Kadang-kadang singkong itu bikin juga jadi lebih ini ya. Kalau ubi merah, ubi kuning ya, apa namanya tuh, sweet potatoes malah disarankan, nggak masalah ya, itu juga bagus. Minuman dan makanan udah tadi, makanan yang mengandung gluten ya salah satu yang juga tidak disarankan untuk pasien-pasien gangguan cemas, apalagi dengan psikosomatik lambung, karena seringkali malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi nggak boleh itu banyak makan apa, oh masih banyak ya, sayuran hijau boleh, kemudian nasi boleh, nggak masalah ya. Mie memang tidak disarankan ya, apalagi mie instan ya, tidak disarankan, lebih baik jangan gitu ya. Sambel ya, kalau misalnya masih dalam kondisi akut yang masih dalam pengobatan dengan obat, biasanya tidak disarankan, lebih baik menggunakan obat-obatan, menggunakan uh, sambalnya itu nanti aja gitu. Cabai juga biasanya sih boleh-boleh aja sih kalau misalnya baik gitu ya. Terus kalau misalnya makanan dan minuman yang penting dan bagus buat apa ya? Tadi protein sudah jelas. Kemudian air kelapa ya, mengandung natrium dan kalium yang baik ya. Kemudian juga pisang ya, juga bantu untuk kaliumnya. Pisang ini sebenarnya boleh macam-macam ya. Kalau saya sih lebih suka pisang yang bukan pisang Ambon ya kalau bisa. Jadi pisang Raja Serai saya suka sekali ya, biasanya. Itu lebih lebih menurut saya lebih lebih pokoknya selain pisang Ambon yang suka dijual di supermarket atau di toko toko minimart, itu saya nggak terlalu suka ya, karena rasanya aja nggak enak, lebih enak pisang kampung gitu menurut saya. Kemudian juga yang paling utama sebenarnya ya jangan terlalu banyak makannya ya, karena kalau terlalu banyak makan biasanya bloating. Kalau misalnya yang membantu tetap vitamin adalah vitamin B kompleks, itu memang sangat sering kali kita dapatkan membantu kasus-kasus pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Pada intinya sih sebenarnya makanan dan minuman tidak ada yang terlalu banyak pantangan, apalagi kalau dia tidak ada masalah psikosomatik ya. Kalau tidak ada psikosomatik lambung, sebenarnya tidak ada masalah ya, makanan minum biasa. Bahkan pasien-pasien yang sudah pernah berobat ke saya juga mengatakan ketika dalam pengobatan yang sudah lebih baik dan sudah stabil, mereka mengatakan ya sebenarnya tidak perlu pantang banget ya dok ya, saya udah mulai bisa makan sambal, saya udah minum, ada bahkan yang belum makan durian gitu ya. Saya bilang ya sebenarnya ya boleh-boleh aja, jangan terlalu banyak ya. Karena kan buah itu yang baik itu sebenarnya, kalau orang tanya, kalau buat sakit yang psikosomatik lambung, apa makan buahnya apa? Ya pear aja ya, kalau mau pepaya, melon itu biasa aja tuh bagus ya. Kalau yang terlalu pekat seperti nangka, kemudian apa tuh, duren ya janganlah ya, kalau bisa nanti dulu. Mangga ya boleh-boleh aja sih. Kalau mangga itu kan kaitannya nanti kalau manis, dia terlalu manis dia khawatirnya takutnya ke gula darah ya, diabetes gitu. Jadi simple aja sebenarnya makanan itu, nggak usah terlalu ngejaga banget sampai akhirnya ada banyak pasien yang psikosomatik lambung tuh sampai kurus gitu ya, karena makannya nggak bisa banyak. Tapi ini sebenarnya yang paling penting bagaimana tetap keep the track supaya lebih baik ke depannya, dan jangan sampai lupa bahwa sebenarnya menjaga kesehatan fisik dan mental tuh sangat penting, mencegah kecemasan juga. Karena kadang-kadang kalau kita kecapean, kurang tidur, begadang, itu bikin kita cemas juga dan bisa menimbulkan gejala depresi baru. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.